Ya, Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. malam semuanya. Selamat datang di webinar Ruang Berbagi ke-9 HPI, yang alhamdulillah malam ini narasumber kita sudah berada di tengah-tengah kita, Bapak Ferry Toar. Selamat malam Pak Ferry. Selamat malam, Mbak Rona. Selamat malam juga semua pengurus, baik pusat maupun Komda, serta semua anggota HPI yang telah hadir malam ini. Ruang berbagi ini khusus diadakan untuk anggota HPI agar dapat saling memberi manfaat dan mendapatkan manfaat, baik secara keilmuan, pengalaman, maupun untuk berjejaring. Baik, sebelum kita mulai dan memperkenalkan narasumber kita malam ini lebih jauh, ya, perkenankan saya untuk membacakan dulu tata tertib kita. Seperti biasa, demi kelancaran penyampaian webinar Ruang Berbagi malam hari ini yang akan bertemakan mengenai CAT Tools, ya. Audio peserta akan dinonaktifkan selama narasumber kita menyampaikan presentasinya. Peserta yang ingin bertanya bisa menyampaikan pertanyaannya secara tertulis terkait materi ruang berbagi kita malam ini di fitur chat. Dan setelah pemaparan dari narasumber kita nanti selesai, ya sekitar 40 menit, nanti akan diadakan tanya jawab yang akan kami utamakan dengan menjawab pertanyaan yang dari fitur chat dulu. Jika masih ada waktu, nanti kita akan open mic. Baik, ini perkenankan saya untuk memperkenalkan pembicara kita malam ini yang sangat luar biasa ini. Saya sudah sering sekali mendengar nama beliau dan alhamdulillah pada malam hari ini bisa secara langsung dengan beliau. Senang sekali bisa mendapatkan kesempatan juga untuk mendapatkan banyak ilmu nih dari Bapak Ferry. Bapak Ferry Toar adalah penerjemah lepas purna waktu, anggota penuh HPI, dan bersertifikat HPI. Dosen luar biasa di Prodi Magister Linguistik Universitas Brawijaya Malang, dan beliau menyebut dirinya noob urusan CAT Tools sejak 2011. Merendah nih Pak Ferry ini ya. Bukan noob, ini pasti udah masternya. Beliau malam ini akan berbagi mengenai CAT Tools tentu saja ya, dengan judulnya CAT Tools, apakah perlu? Nah, ini pasti sangat menarik ya bagi kita semua, baik yang mungkin sudah pernah menggunakan CAT Tools, sedang menggunakan CAT Tools, maupun yang belum dan jadi ingin tahu apa sih ini CAT Tools ini gitu ya. Baik, tidak berpanjang waktu lagi, saya persilakan kepada Pak Ferry Toar. Silakan Baik. Pak. Ya, terima kasih Mbak Rona. Terima kasih juga Mas Ade dan rekan-rekan divisi pengembangan HPI ya, yang sudah memperkenankan saya mengisi ruang berbagi pada malam ini. Selamat malam rekan-rekan penerjemah sekalian yang sudah meluangkan waktu hadir di sini. Ya, saya akan share screen ya. Apakah bisa terlihat? Bisa Pak. Baik. Nah, jadi ini yang diminta oleh divisi pengembangan waktu itu ya, katanya tagline ya. Kan oleh Mbak Rona tadi.
bahwa saya purna waktu sejak 2011. Nah, sebelum itu saya menekuni profesi dosen, dosen teknik ya, bukan linguistik. Jadi saya 13 tahun mengajar, kemudian saya mengundurkan diri dan purna waktu sebagai penerjemah. Kemudian bergabung ke KPI pada 2011 itu saya bergabung ke KPI karena sebagai freelance saya merasa membutuhkan komunitas. Ya, kemudian saya tahu diri bahwa latar belakang non linguistik itu membuat saya butuh ya suatu identitas. Nah, kemudian kenapa mengikuti sertifikasi? Ya, saya mengikuti sertifikasi karena ya sebagai orang dari latar belakang non linguistik saya agak gamang ya. Jadi supaya tidak gamang lagi ya saya ikut sertifikasi. Nah, tentang dosen LB itu ini saya lihat di antara peserta ada mahasiswa saya. Ya. Nah, jadi saya menjadi dosen lagi ya. Jadi 2011 berhenti jadi dosen, kemudian waktu pandemi jadi dosen lagi ya. Nah, itu atas ajakan Mas Dr. Iwan Munandar ya. Dan saya diperkenankan oleh Dr. Esti Junining di Unibrau. Ya, saya diminta untuk mengasuh materi yang tidak linguistik banget ya, karena saya diminta membawakan topik yang terkait teknologi penerjemahan. Jadi arahnya lebih ke arah praktis ya, sebagai praktisi. Lalu noob ya, kenapa noob? Ya, karena memang sejauh ini saya selalu hanya mencapai tahap pengguna ya, bukan ahli untuk suatu CAT. Ya. Saya rasa sebagian besar rekan-rekan penerjemah juga seperti itu ya. Jadi tidak sampai jadi ahli untuk satu CAT tool sudah harus belajar CAT tool yang lain lagi ya. Jadi kalau tiba-tiba ada klien yang minta menggunakan CAT tool baru atau mungkin CAT tool yang sudah lama nggak dipakai, ya akhirnya menjadi noob lagi ya. Jadi makanya saya bilang saya masih noob ya, sejak 2011 ya masih noob sampai sekarang. Nah, ini saya cuma mau mengingatkan tentang CAT. Kita menyebut CAT itu apa sebenarnya? Computer Aided Translation ya, atau Computer Assisted Translation Tool. Nah, ada banyak kita perlu ingat kembali bahwa manusia ya, atau Homo sapiens ya, Homo sapiens itu muncul 2000 abad yang lalu. Kemampuan bahasanya itu baru muncul 500 abad yang lalu. Nah, dalam proses evolusi sejak saat itu sampai sekarang itu tidak ada komputer. Nah, kemudian kurang dari seabad yang lalu itu komputer berhasil diciptakan dengan ukuran yang sangat besar dan hanya ada di institusi penelitian ya, dan aksesnya mungkin sangat terbatas ya. Tidak ada orang awam yang bisa di pemerintah atau militer. Nah, kemudian PC itu baru muncul 40 tahun yang lalu, ya, personal computer. Jadi komputer baru menjadi pribadi itu 40 tahun yang lalu. Kemudian internet ya, atau World Wide Web itu baru muncul 30 tahun yang lalu. Medsos baru muncul 10 tahun yang lalu. Nah, sekarang hampir semua orang punya satu jenis komputer ya, entah desktop atau laptop atau smartphone. Bahkan sebagian orang punya lebih dari satu. Jadi boleh dikata dalam setengah abad ini semua teknologi
agak gaptek karena memang perkembangan teknologi ini super cepat. Nah, baik, kita masuk ke topik malam ini. Cat tool apakah perlu? Ya, pertanyaan ini mungkin ditanyakan oleh penerjemah noob, ya, junior bahkan senior. Kalau noob dan junior menanyakannya mungkin itu sangat wajar. Ya, tapi mungkin ada yang merasa aneh, kok senior tapi belum kenal cat tool. Dalam kenyataannya itu wajar sekali, ya, karena banyak kondisi berbeda yang mungkin menjadi alasan. Ya, misalnya bisa saja karena tantangan yang dihadapi masih bisa diselesaikan tanpa cat tool. Ya, misalnya jumlah filenya sedikit, jumlah kata per proyek tidak banyak, atau bidang yang diterjemahkan kurang mendapat manfaat dari cat tool. Ya, misalnya penerjemahan untuk bidang sastra seperti novel atau puisi. Kemudian bisa juga karena belum ada klien yang meminta penggunaan cat tool. Ya, jadi menerjemahkan dengan cara yang biasa itu sudah cukup. Nah, bisa juga karena belum memahami manfaat cat tool. Ya. Dari semua itu harap ya, ruang berbagi malam ini bisa mengungkap manfaat dari cat tool. Bagi sebagian orang, pembicaraan atau pemikiran tentang cat tool mungkin dijumpai sehari-hari sepanjang tahun. Ya, pelatihan cat tool juga rutin diselenggarakan. Nah, ini di antara rekan-rekan yang hadir, ada rekan-rekan senior juga, ya. Nah, mungkin hanya ingin tahu, Ferry ini mau ngomong apa ya. Nah, sebagian dari hal yang saya sampaikan ini didasarkan pada pengalaman pribadi. Jadi, harap rekan-rekan yang menemukan penyampaian yang keliru, ya, atau punya pengalaman yang berbeda, ya bisa langsung urun pendapat nanti, ya. Ini adalah beberapa hal yang sempat saya himpun, ya, baik dari refleksi, ingatan maupun bacaan, ya. 1 dan 2, ya, 1 dan 2. Cat tool, beli atau pilih cat tool yang mana, ya. Kemudian cat tool mana yang terbaik? Nah, itu pertanyaan pertama itu juga ditanyakan di grup forum internasional, ya. Jadi memang itu sangat umum sampai hari ini selalu ditanyakan. Nah, untuk 1 dan 2, ya, cat tool ada yang bebas pakai, ya, yang gratis, ya. Kemudian ada yang berbayar. Nah, cat tool yang berbayar itu harganya tidak murah, ya. Nah, sehingga pilih yang mana, ya, pilih yang paling nyaman Anda gunakan, atau pilih cat tool yang diminta oleh klien untuk digunakan, ya. Nah, kemudian cat tool itu tersedia dalam beberapa pola, ya. Jadi ada yang free, ya, termasuk yang open source, baik yang versi full version, ya, ataupun fungsi yang terbatas. Kemudian ada yang berbayar, ya. Biasanya walaupun berbayar, biasanya kalau pemakai pemula ada free trial, ya, jadi bisa pakai sekian waktu atau dengan fitur yang terbatas. Kemudian ada yang menggunakan cat tool itu. Nah, ada juga yang jenisnya lisensi sementara. Jadi
Bisa saja CAT tool berbayar atau online. Nah, tapi oleh klien Anda diberi lisensi sementara yang bisa Anda pakai selama Anda mengerjakan proyek tertentu. Ya, jadi begitu proyeknya selesai, ya lisensinya juga ditarik. Nah, kemudian yang berikut nomor 3 ini. Ya, jadi tahu ya, karena tidak ada kebutuhan akan CAT tool. Nah, bisa jadi memang tidak ada kebutuhan itu. Tapi mungkin bisa ditanyakan kembali, apa benar tidak ada kebutuhan? Apakah penerjemah tidak butuh melakukan reuse ya, atau menjaga konsistensi terjemahannya, kemudian melakukan QA ya, memeriksa kesalahan ya, kemudian meningkatkan efisiensi atau kecepatan? Apakah tidak butuh itu? Kemudian nomor 4, ya mungkin ada penerjemah yang punya CAT tool tapi jarang kepake. Itu bisa terjadi ya. Kenapa jarang kepake? Ya mungkin belum tahu manfaatnya atau belum maksimal memanfaatkannya. Kemudian yang nomor 5, ya punya CAT tool tapi makainya sulit, kemudian file sering hilang. Nah, ini pekerjaan rumah ya, pekerjaan rumah untuk penerjemah. Ya, jadi penerjemah perlu fasih menggunakan komputer ya, khususnya misalnya untuk memanipulasi folder atau fungsi-fungsi dasar dari komputer ya, sehingga bisa memaksimalkan penggunaannya. Kemudian juga berlatih dengan penerjemah lain untuk menggunakan CAT tool. Yang keenam dan ketujuh ya sepertinya sudah ngerti ya. Ya sudah, kalau memang punya pendapat seperti itu ya, bahkan punya beberapa. Nah, kemudian nomor 8, nah ini mungkin kenapa ada penerjemah yang tidak sudi memberi diskon persen match? Atau apa itu persen match? Mungkin itu menjadi pertanyaan juga. Ya, sehingga ya sebenarnya kalau sampai sekarang masih ada penerjemah yang beranggapan seperti ini, ya boleh-boleh saja ya. Karena ini tentunya sikap pribadi dari yang diambil oleh sebagian penerjemah. Nah, ini kita akan membahas beberapa hal ini ya, tidak banyak ya, karena mungkin lebih bagus waktunya lebih banyak untuk tanya jawab nanti. Nah, ada 5 pokok bahasan pada malam ini. Nah, pertama, penerjemah menggunakan komputer untuk melakukan apa? Ya, kemudian ada satu kata ya, reuse. Ya, reuse dilakukan terutama dengan copy paste. Kita melakukan itu ya. Lalu kita akan melihat ilustrasi tentang penerjemah dan komputer tanpa atau dengan CAT tool. Nah, kemudian kita akan melihat manfaat database ya, yang diwarisi dari diwarisi oleh TM dan termbase. Kita juga akan melihat sedikit mengenai TM dan termbase sebagai komponen utama dari CAT tool. Nah, yang terakhir, bantuan apa yang dapat diberikan CAT tool atau manfaat apa yang bisa didapatkan dari CAT tool. Nah, kita masuk ke pokok bahasan pertama. Penerjemah melakukan komputer untuk kita sudah paham sebagian besar dari ini ya. Tentunya ada fungsi lain di luar yang tercantum di sini, karena memang potensi komputer untuk membantu kita itu sangat banyak. Ya, jadi kita pakai komputer untuk mengetik, kemudian kita melakukan kajian ya,
untuk istilah, konteks, kita menggunakan kamus elektronik, ya kita menggunakannya untuk browsing, ya kita menggunakan semua manfaat yang kita bisa dapatkan dari internet. Ya, untuk belajar juga, ya, kita belajar pakai YouTube, dari forum atau dari e-book, kemudian komunikasi, ya hiburan, ya kemudian mesin translation, ya kadang kita kepingin tahu Google Translate itu nerjemahkannya gimana sih, kalau saya begini, kalau si Google gimana, ya kemudian menggunakan alat bantu, tools macam-macam, ya kita mengonversi file satu ke yang lain, ya kita mengedit, ya kita melakukan subtitling, kemudian yang ini, ya kita menyimpan data untuk melakukan reuse. Jadi arsip terjemahan yang lalu kita simpan, kemudian kita mencadangkan data untuk mengamankan data, ya supaya kalau terjadi sesuatu datanya bisa kita pulihkan, ya kemudian koneksi ke cloud, ya sekarang internet diberi nama lain cloud, ya. Nah jadi sebagian terjemahkan dari nol, kita melakukan reuse sebenarnya, ya. Nah, reuse dalam terjemahan, dalam penerjemahan itu ada 3 tahap, ya prosesnya. Jadi pertama kita menerjemahkan, ya kemudian kita menyimpan hasil terjemahan itu, ya kemudian kita memakai kembali, ya memanfaatkan hasil terjemahan yang lalu dalam menyelesaikan pekerjaan berikutnya. Ada banyak cara, ya yang digunakan penerjemah untuk melakukannya. Nah, ini faktanya adalah bahwa reuse terutama dilakukan dengan cara copy paste. Ya, jadi mungkin ini contoh langkah-langkah generik, ya yang sangat generik yang dipakai untuk melakukan reuse. Ya, kita baca teks sumber, ya lalu karena kalimatnya agak rumit mungkin, tapi kita ingat bahwa dulu teks ini sudah pernah saya terjemahkan, ya lalu kita melakukan ini, ya kedua kita mencari file terjemahan yang lalu, ya kemudian 3, 4, 5, 6 ini kita menemukan arsipnya, kemudian kita melakukan copy paste, ya, jadi kita copy dari file itu, kita paste ke teks yang sedang kita kerjakan. Nah, kemudian terakhir kita menyesuaikan format, ya format di teks sasaran dengan dokumen yang sedang kita kerjakan. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Ya, jadi tidak gimana-gimana banget, ya. Kita melakukan ini dengan alami. Nah, di sini saya cuma mengingatkan bahwa walaupun bisa menerjemahkan hanya dengan pen and paper, ya hanya dengan kertas dan pena atau mesin ketik, ya tapi mungkin sudah tidak ada penerjemah yang seperti itu, ya yang hanya bersenjatakan pen and paper.
Bahkan mungkin penerjemah milenial tidak pernah melihat mesin ketik, ya, mesin ketik. Apa itu? Jadi bisa dikatakan bahwa penerjemah pasti menggunakan komputer. Ya. Secara umum hubungan human computer interaction. Ya. Kalau penerjemah dan komputer adalah suatu sistem, maka sistem yang melakukan penerjemahan dapat digambarkan seperti ini, ya. Pada diagram ini, ya, Anda lihat bahwa di komputernya, ini komputernya di sini, di komputer tidak ada cat tool. Ya. Cat tool nanti akan muncul di slide berikut. Nah, yang mau saya angkat bahwa penerjemahan dilakukan menggunakan perangkat lunak umum. Apa saja, ya, mungkin Microsoft Office, ya. Dan sebagian besar itu dengan memanfaatkan copy paste. Nah, jadi mungkin dengan browser juga, ya, selain Office, ya, kita menggunakan browser apa saja, ya. Kemudian kita dapat informasi, kemudian kita copy paste untuk keperluan kita. Nah, jadi kalau ini sistem yang kita sebut sistem penerjemahan, ada dokumen sumber masuk dalam proses ini, kemudian diperoleh dokumen sasaran, ya. Nah, sekarang penerjemah komputer dengan cat tool. Nah, apakah dengan cat tool penerjemah masih melakukan copy paste? Ya, tentu saja masih, ya, seperti umumnya pengguna komputer. Nah, tapi sekarang copy paste terkait terjemahan sudah tidak diperlukan lagi, ya. Karena cat tool sudah menggunakan dua hal ini, ya. Jadi ada TM dan term base. TM dan term base ini merupakan komponen utama cat tool, ya. Jadi kalau bisa dikatakan bahwa cat tool itu hanya interface, ya, hanya antar muka bagi kita untuk mengakses TM dan term base. Ya, jadi kalau selama ini Anda pakai cat tool dan tidak tahu TM itu apa, nah itu bahaya. Berarti belum maksimal pakainya, ya. TM itu digunakan untuk menyimpan hasil terjemahan yang lalu, ya, sehingga hasil terjemahan yang lalu tidak lagi tercerai-berai, tapi sudah terkumpul dalam satu file utama atau beberapa file sesuai dengan kategori yang diperlukan. Nah, sedangkan term base, ya, ini untuk dipakai untuk menyimpan istilah. Nah, TM dan term base ini merupakan database, ya, dan mewarisi semua manfaat dari database, ya, sehingga lebih mudah memanfaatkan isinya. Nah, kemudian setiap cat tool juga mempunyai format TM dan term base yang berbeda. Nah, tapi sudah ada format standar sehingga antara cat tool dan
antara cat tool yang berbeda itu bisa saling mempertukarkan TM maupun term base. Nah, mungkin rekan-rekan dengan latar belakang pendidikan informatika atau teknik komputer, ya, atau yang berkecimpung dalam penerjemahan di bidang ini sudah paham betul ya tentang database. Saya hanya akan menyinggung sekilas mengenai manfaatnya. Di sini ada dua manfaat database yang diwarisi oleh TM dan term base. Karena data terjemahan itu berarti teks sumber dan teks sasaran, ya, pasangan atau kalimat sumber dan kalimat sasaran. Nah, karena sudah tersimpan secara terstruktur dan terorganisir, maka kita tidak perlu lagi mencari secara manual terjemahan lama, ya. Jadi kalau di dalam cat tool, begitu suatu TM dihubungkan dengan dokumen yang diterjemahkan, maka cat tool akan mencarinya secara otomatis. Ya, jadi itu satu hal. Kemudian yang kedua, ya, query, ya, query. Kita bisa melakukan query, ya, pada data yang ada di dalam TM dan term base. Ya, kita bisa menyimpan, menampilkan, ya, mengubah data terjemahan. Ya, query itu apaan? Ya, kita bisa melakukan pencarian, ya, search. Kita bisa melakukan pengurutan, sorting, ya, find and replace, itu bisa kita lakukan. Nah, terkait dengan query, ya, kalau di bidang perangkat lunak itu manipulasi atau pemrograman database itu dilakukan menggunakan bahasa yang disebut SQL, ya, Structured Query Language, ya. Nah, sehingga ya kemampuan yang luar biasa itu sudah disediakan di dalam cat tool, tinggal digunakan, ya. Kita bisa membuka lebih dari satu TM, kemudian melakukan pencarian sekaligus terhadap semuanya. Nah, kemudian apakah hanya itu, ya? Apakah hanya itu manfaat yang bisa diperoleh dari cat tool? Nah, ini adalah bantuan yang dapat diberikan cat tool. Ya, mohon kalau ada di antara rekan-rekan yang melihat masih ada yang kurang, ya mungkin tolong ditambahkan nanti. Nah, jadi nomor satu, ya, dengan translation memory dan term base, ya, kita sangat terbantu karena tidak harus copy paste, tidak harus ngetik, ya, kita bisa menjaga konsistensi, ya, kemudian bisa melakukan pemeriksaan kesalahan, ya, jadi mengurangi kesalahan, ya, kemudian melakukan konversi, ya. Jadi kalau sebelumnya bingung, ya, harus memformat file sasaran dalam bentuk yang persis seperti file sumber. Nah, kalau dengan menggunakan cat tool itu sudah otomatis file sasarannya persis plug dengan file sumbernya, ya. Jadi tidak repot lagi melakukan formatting. Nah, kemudian yang berikut ini analisis. Jadi cat tool punya kemampuan menganalisis beban kerja aktual, ya. Jadi kalau
TM-nya sudah membantu kita. Nah, dengan kemampuan analisis CAT tool, kita bisa tahu ini sebenarnya dokumen 10.000 kata ini dengan bantuan TM itu beban aktualnya berapa kata, apa 10.000 atau berapa. Misalnya aktual itu hanya setara dengan 8.000 kata. Nah, kemampuan itu juga bisa kita pakai untuk menghitung penawaran ya. Nah, kemudian ada konsep project. Ini konsep project membantu kita dalam melakukan manajemen file. Ya, jadi kalau Anda ingat bulan yang lalu ya, waktu Mas Arfan berbagi mengenai cara menyimpan file. Ya. Nah, ini kalau guidance yang diberikan waktu itu kemudian kita pakai juga dengan kemampuan konsep proyek di CAT tool, maka ini saling menunjang ya. Jadi pengarsipan file kita itu menjadi lebih rapi. Nah, kemudian yang keenam, bekerja dengan lebih dari satu file sekaligus. Nah, jadi CAT tool membuat kita bisa mengakomodasi pertumbuhan. Ya. Lebih banyak file tidak masalah. Ya, jadi kalau bekerja dengan 10 file terus merasa oh ini repot banget ya. Nah, Anda mungkin belum mengalami bekerja dengan ratusan file ya. Dengan CAT tool Anda bisa buka sekaligus ratusan file ya. Dan misalnya mau mengganti istilah saya mau mengganti istilah dengan CAT tool. Kalau kita tanpa CAT tool harus buka satu persatu, nah itu nggak tahu kapan selesainya. Nah, kemudian mungkin yang nomor 7 ini menarik, ya alignment. Jadi, kalau Anda punya file teks sumber, kemudian Anda punya file teks sasaran, ya dua file yang berbeda. Nah, CAT tool punya kemampuan melakukan alignment. Jadi, file Anda yang terpisah ini bisa diproses dengan tahap yang disebut alignment, sehingga langsung menjadi translation memory, TM, sehingga itu langsung siap dipakai untuk menerjemahkan ya file yang baru, menerjemahkan teks yang baru. Nah, kemudian yang ke-8 ini peluang untuk bekerja dengan lebih banyak klien ya. Karena begitu Anda mempunyai kemampuan untuk menggunakan CAT tool tertentu, maka klien yang meminta Anda menggunakan CAT tool itu pasti ini Anda bisa ikut ya, Anda bisa berperan untuk berkolaborasi dengan klien tersebut. Nah, kemudian sekarang ini hampir semua CAT tool sudah bisa terintegrasi dengan machine translation ya, MT. Nah, sehingga mungkin bisa dipikirkan ya kembali perumpamannya begini ya, bagaimana cara memasang paku ke tembok ya. Kita perlu memasang paku ke tembok dan tidak ada alat ya, mungkin kita menggunakan alat seadanya, misalnya batu ya. Jadi lihat tidak ada alat ya, kita pakai batu. Tapi seandainya kita punya martil ya atau palu, nah apakah kita masih mau memukul paku itu dengan batu seadanya begitu ya, atau memasang sekrup ya, memasang sekrup ke kayu ya, tidak ada alat khusus, yang ada hanya batu atau palu, ya mungkin bisa kita sekrup, kita pukul dengan
batu atau palu. Tapi seandainya kita sudah punya obeng ya, apakah menggunakan martil atau palu? Nah, jadi kalau sudah ada ketul, apakah kita mau tetap mengandalkan copy paste? Ya, jadi ketul itu mengandung orientasi ke masa depan ya, karena teknologi memang membawa perubahan, sehingga ya kalau kita mampu menggunakan ketul, kenapa tidak ya? Nah, jadi harap rekan-rekan bisa menyimpulkan sendiri ya, setelah sekian menit saya ngomong panjang lebar seperti ini, ya harap saya berhasil memberi kesan bahwa perlu atau tidak ketul itu terserah kebutuhan masing-masing ya. Walaupun manfaatnya banyak dan sudah banyak yang merasakan, dan ya masih bisa dimaksimalkan. Mungkin bisa diumpamakan dengan soto ya. Jadi saya yakin semua sudah pernah makan soto ya. Nah, soto di Indonesia itu sangat beragam. Ya, kalau di Jawa Timur itu porsinya besar ya, kuahnya agak keruh, kemudian lebih kental ya. Nah, dari Jawa Timur makin ke tengah itu sotonya makin bening ya, mangkoknya makin kecil, kemudian lauknya ada soton delik ya. Jadi kalau di Solo itu saya pernah nemu soton delik. Nah, kemudian kalau di Surabaya itu soto itu temannya sedikit, ya mungkin hanya koya, ya serutan kerupuk, ya. Nah, kalau di Jawa Tengah itu sotonya porsinya kecil tapi temannya banyak, ya ada gorengan, ada sate. Nah, kalau Anda bisa menikmati satu jenis soto, ya maka akan mudah beradaptasi untuk menikmati atau tidak menikmati soto jenis lain. Nah, ketul itu mirip dengan soto. Ya, dengan mengenal satu ketul, maka Anda semakin mudah mempelajari ketul lain. Ya, jadi sebagai penerjemah ya memang sewaktu-waktu dituntut untuk menggunakan ketul baru. Ya, maka target bagi penerjemah adalah enjoy menggunakan ketul ya seperti menikmati soto ya. Ya mungkin itu dari saya. Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ferry atas pemaparannya. Bagaimana teman-teman, rekan-rekan? Kira-kira perlu tidak penggunaan kettles? Ya, Pak Ferry, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacakan ya Pak ya. 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 Saya bacakan yang pertama, ini pertanyaannya dari Mas Nur Salam. Mas Nur Salam AR. Selamat malam Pak Ferry Toar. Di beberapa firma hukum atau law firm, setahu saya ada kebijakan internal untuk tidak menggunakan cat tools, baik itu Trados, MemoQ, dan lain-lain. Karena beberapa alasan utama, antara lain, satu, faktor keamanan data atau data security, tentang seberapa aman data dalam cat tools. Dan dua, mengenai privasi dan kerahasiaan data. Ini juga terkait tempat penyimpanan dan pemrosesan data dalam cat tools. Jika berkenan, mohon pandangan Pak Ferry terkait hal-hal tersebut. Terima kasih. Silakan Pak Ferry.
Baik. Jadi sejauh yang saya tahu dan saya sebagai pengguna ya, bahwa selama kita menggunakan cat tool itu tanpa mengaktifkan fitur MT-nya ya, fitur machine translation, dan selama yang menggunakan itu hanya kita, kemudian klien, ya saya yakin bahwa itu cukup aman. Ya, jadi karena semua kendali tentang kita. Nah, masalah privasi dan kerahasiaan itu muncul kalau fitur MT diaktifkan dalam cat tool tersebut. Karena mau tidak mau, ketika mesin translation aktif, berarti teks yang sedang dikerjakan itu akan dikirim ke pihak provider MT-nya. Ya. Kemudian sesudah diterima di sana, diproses, diterjemahkan, kemudian kita menerima terjemahannya. Nah, sekarang kalau kondisinya seperti itu, nah berarti ada pelanggaran kerahasiaan ya, karena pihaknya sudah ada pihak lain, bukan hanya penerjemah dan klien, tapi pihak ketiga yaitu provider dari MT tersebut. Ya, sehingga selama fitur mesin translation tidak diaktifkan, saya yakin bahwa itu aman. Ya. Demikian jawaban dari saya, Mas Nursalam. Mungkin tergantung ini juga ya Pak ya, perangkatnya ya, perangkat komputernya ya. Kalau hanya kita pakai yang offline lalu pribadi juga mungkin kerahasiaan bisa dijaga ya. Ya, betul, betul. Nah, kecuali ya memang kalau memang yang online ya, yang bisa dilihat pihak lain. Ya, betul, betul. Ya, begitu Mas Nursalam, semoga menjawab pertanyaannya. Kemudian ini ada dari Mas Budi Gunawan. Berdasarkan pengalaman dalam menggunakan beberapa cat tools, menurut Pak Feritoar, cat tools offline seperti Trados, MemoQ, dan lain-lain, mana yang memiliki value for money terbaik? Apa kelebihan dan kekurangannya? Itu Pak. Baik. Nah, ini saya tidak bisa menjawab ini secara langsung ya, karena saya sendiri sebenarnya tidak memilih mau pakai cat tool apa. Jadi cat tool pertama yang saya beli yang berbayar itu Trados, dan itu saya beli ketika ada klien yang meminta menggunakan itu. Demikian juga cat tool yang lain juga sama seperti itu. Ya, jadi saya pikir kalau dari saya sendiri, saya mengatakan bahwa ya cat tool yang value for money-nya terbaik itu ya cat tool yang paling banyak kita pakai dengan klien. Ya. Sesuai Karena permintaan klien gitu Pak ya. iya betul. Betul. Baik. Baik, mudah-mudahan bisa menjawab keingintahuannya ya, Mas Budi Gunawan ya. Kemudian dari Mbak Nuni Sayani, plugin apa yang menurut Bapak paling berguna untuk cat tools Trados beserta fungsinya, Pak? Mungkin itu ya plugin yang yang fungsinya semacam dictionary itu ya. Ya, sehingga kita bisa langsung cari
informasi tentang kata yang kita perlu dalami. Nah, di luar plugin sebenarnya banyak aplikasi menarik ya di App Store dari Trados itu. Yang paling sering saya pakai itu Converter. Ya, jadi walaupun namanya Glossary Converter, itu sebenarnya dia bisa melakukan konversi dari TM juga bisa dia melakukan konversi, jadi dari Excel ke TM, kemudian Excel ke teks, atau kemudian dari teks ke menjadi file TM atau menjadi file glossary, itu bisa. Jadi sesuai keperluan lah. Ya, silakan. Jadi bisa dilihat di App Store dari Trados. Ya, ya baik. Begitu Mbak Nuni. Semoga menjawab ya Mbak Nuni ya. Baik, kita lanjut ke Ibu Siti Hajar. Terima kasih Pak Ferry untuk materinya, ilmu dan pengalamannya yang luar biasa. Mohon info Pak, apakah kita bisa beli cat tools dari toko online seperti Shopee? Atau harus dari perusahaan cat tools itu sendiri? Saya pernah ditawarkan oleh Trados, tapi harganya sangat mahal, bisa sampai 5 juta per tahun. Iya, gimana tuh Pak Ferry? Mungkin bukan 5 juta per tahun ya. Per pembelian ya. Iya, per pembelian. Jadi kalau cat tool kan ada freeze lagi ya. Ya, silakan Pak Ferry. ya, jadi kalau untuk Trados itu kan ada resellernya. Jadi mungkin malah tidak ada ya kalau di Shopee. Jadi bisa menghubungi saya lupa, Mas Hari ya, Hari Hermawan atau Mas Hikmat Gumilar. Perusahaannya apa itu saya lupa namanya. Ya, Indolingo ya. Ya, Indolingo. Nah, ya, Mas Hikmat Gumilar ya, bisa hubungi ya, beliau untuk Trados. Ya. Harganya memang segitu, Bu Siti Hajar. Ya memang tidak murah. Ya. Saya juga beli waktu itu pas dapat proyek yang kurang lebih nutup ya harganya. Itu tahun berapa itu, 2011 mungkin, apa 2012. Ya, jadi teman-teman lain juga ada yang seperti itu. Pokoknya dapat tawaran kerjaan dari Trados, mereka berani pakai kartu kredit aja dulu. Ya, karena mereka lebih melihat ke potensinya. Ya, tapi ya saya tidak menganjurkan seperti itu ya. Semuanya berpulang pada feelingnya masing-masing. Ya. Apakah sudah layak mengeluarkan uang sejumlah itu atau tidak? Itu dari saya. Iya. Baik, masih ada beberapa lagi, kita masih ada waktu sedikit ya. Kita lanjut dulu. Ini dari Mbak Berta Gamayanti. Terkait dengan formatting, saya sering bekerja dengan tabel-tabel angka. Apakah dengan proses konversi formatnya bisa sama? Dan apabila file yang diterima dalam bentuk PDF hasil scan, apakah bisa dikerjakan dengan cat tools? Itu Pak. Baik, kalau tabel-tabel angka, ya saya tidak pernah mengalami kesulitan ya. Jadi kalau isinya angka, mestinya hasilnya formatnya sama dengan sumber. Nah, kalau PDF hasil scan, sepertinya itu akan sulit. Ya, karena kalau PDF hasil scan itu kan berarti formatnya tidak tidak seragam. Ya, mungkin bisa saja hasil scan kemudian
diubah menjadi ada yang disebut searchable PDF. Ya, tapi sepertinya tidak maksimal. Kalau dari klien atau agensi sendiri, mereka biasanya tidak menggunakan, tapi mereka dalam format apa ya, format file asli sebelum diubah menjadi PDF itu. Itu dari saya. Mungkin ada rekan lain yang bisa membantu. Silakan, barangkali ada yang mau menambahkan. Sepertinya semakin ke sini semakin bisa membaca PDF yang hasil scan ya Pak ya. Asalkan memang hasil scan-nya itu bagus ya. Bersih Ya, benar. gitu ya. Benar. Semakin versi yang ke sini ya. Baik, kalau gitu kita lanjut dulu. Ini ada dari Mbak Nurwulan Sari. Selamat malam Pak Ferry, saya penerjemah junior. Pernah baca di forum penerjemah di Prozzi, kalau ada Kafetran, bisa menerjemahkan file dari SDL Trados. Apakah benar Pak? Sebenarnya CAT tool yang ada sekarang itu semakin mendukung pertukaran file ya. Jadi misalnya MemoQ bisa membuka file Trados, demikian pula sebaliknya. Kemudian di WordFast juga begitu. Nah, walaupun itu bisa dilakukan, selama risikonya itu kita tanggung sendiri tidak masalah. Ya. Tapi saya lebih menganjurkan bahwa kalau Anda mengerjakan file untuk klien, sebaiknya pakailah CAT tool yang sama dengan yang diminta klien. Karena kalau risikonya tidak terbaca, ya, atau file itu menjadi formatnya berbeda, nah itu kan bisa bisa merugikan kita. Iya, malah jadi 2 kali kerja ya Pak ya. Iya, benar. Malah kita tidak bisa memenuhi janji, memenuhi tenggat karena timbul masalah seperti itu. Jadi walaupun Espresso ini bisa melakukan itu, ya Anda perlu tahu bahwa ada risiko, ya ada risiko. Kecuali Anda menggunakan itu hanya untuk keperluan Anda sendiri. Dengan misalnya klien yang tidak menggunakan CAT tool, Anda mau seperti itu ya silakan. Demikian. Iya, terima kasih Pak Ferry. Iya, ini di forum chat ada juga tanggapan dari Mas Hari Hermawan ya dari Indolingo ya. Maaf, yang di Shopee atau Tokopedia itu bajakan. Ya. Jadi biasanya sudah pasti itu versi Pak Tani ya kalau yang ada di e-market ya. Jadi ini ada Mas Heri Harmawan, silakan dikontak nih itu di Japri ya bagi yang berminat membeli Trados. Iya. Baik, ini sepertinya masih banyak pertanyaan ya, tapi mohon maaf ya kalau tidak bisa dijawab gitu semuanya karena kita waktunya sudah mau habis ya. Lalu tadi di awal ada dari Ibu Mindo ya, Ibu Mindo Arerumi ya. Ini tadi minta Pak boleh langsung praktik penggunaan CAT tools katanya gitu. Iya, kebetulan kita malam ini temanya belum sampai ke situ ya, Bu Mindo ya, masih kita mengenai perkenalan tentang CAT tools dan sejauh mana perlunya mengenai CAT tools itu sendiri. Seperti yang tadi sudah dijabarkan oleh Pak Ferry Tahar ya. Nah, mungkin kalau untuk mengajarkan cara penggunaannya, mungkin nanti nih silakan siapa dari anggota HPI yang sangat familiar dengan CAT tools ya untuk berbagi di sini. Sekalian kami dari Divisi Pengembangan Profesi mengundang
ya. Sepertinya sih kalau untuk satu sesi ruang berbagi hanya bisa satu macam kayak tools ya, perkenalan untuk prakteknya awalnya seperti itu. Silakan bagi siap melanjutkan nih dari apa yang sudah dijabarkan oleh Pak Ferry, begitu. Nanti kami akan buka lagi untuk pendaftaran ruang berbaginya ya, kalau memang nanti di tahun depan dilanjutkan gitu. Baik, karena waktunya sudah habis, jadi mohon maaf ya kalau ada yang belum terpenuhi rasa ingin tahunya. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Ferry Toar atas waktu yang sudah diberikan untuk HPI untuk berbagi di malam ini. Luar biasa, Pak. Ya. Kan ya ruang berbagi kita sepertinya hanya tinggal satu kali lagi ya. Insya Allah nanti tanggal 2 Desember 2022 ya, mengenai dampak penggunaan teknik penerjemahan terhadap kualitas terjemahan yang insya Allah akan dibawakan oleh Mas Pedro Iswandi. Ya, silakan dipantau-pantau HPI notice di email yang pernah Anda daftarkan ke HPI, atau bisa juga dipantau-pantau di ini kita ya, media sosial HPI ya, di Instagram @HPI Pusat, di Facebook ada Facebook page Himpunan Penerjemah Indonesia. Itu silakan dilihat-lihat mengenai info-info kegiatan berikutnya gitu ya. Untuk ruang berbagi yang tanggal 2 Desember insya Allah adalah yang terakhir di tahun 2002 ini. Gitu. Selanjutnya nanti kami kemungkinan akan mengadakan lagi webinar-webinar lagi di tahun 2023. Ya, semoga kita semua sehat-sehat dan selalu semakin sukses dari hari ke hari dengan profesi ini. Iya. Baik semuanya, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan selamat malam semuanya. Terima kasih Pak Ferry, saya N ya semuanya ya. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam.